Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nika Cahyati dalam mata kuliah pedagogi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, eh, apa sih teman-teman yang dimaksud dengan ilmu pedagogi begitu ya? Ilmu pedagogi itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau kegiatan begitu ya. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan dalam mendidik seorang peserta didik itu? Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu pedagogi. Nah, ada sebuah istilah dalam pedagogi, begitu ya. Jadi, pedagogi itu mengandung makna sebagai seorang yang pergi dan pulang diantar, dibimbing dan dipimpin oleh seorang pembantu, begitu ya, pada awalnya ini, gitu ya. Kemudian, istilah pedagogi itu merupakan pekerjaan yang paling rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah pedagogi itu menjadi pekerjaan yang mulia, yaitu pekerjaan mendidik anak begitu ya. Jadi asal dari pedagogi itu sebenarnya adalah seorang pembantu yang membimbing, yang mengasuh gitu ya, mengasuh seorang anak, mengantar anak, kemudian membimbing begitu ya. Nah, itu dimaksud dengan seorang pembantu gitu pada awalnya istilah tersebut begitu ya. Kemudian lama kelamaan hal itu menjadi sebuah pekerjaan yang mulia, yaitu pekerjaan pendidik atau apa ya, pekerjaan mendidik anak begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pedagogi itu istilah awal sebelumnya gitu ya, sebelum adanya pendidikan, apa, ilmu pedagogi itu seperti apa begitu ya. Nah, dalam ilmu pedagogi itu ada istilah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu merupakan sekumpulan pengetahuan yang disusun menurut atau menurut suatu sistem berpikir kritis dan teratur gitu ya. Jadi ilmu dalam pedagogi itu di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh mentransfer atau memberikan apa yang kita ketahui kepada peserta didik kita. Nah, itu dimaksud ilmu pedagogi. Nah, teman-teman, ternyata ada perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kenapa sih? Bedanya apa sih gitu ya, pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan itu menjadikan konflik sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Di sini maksudnya jadi dengan adanya sebuah problem gitu ya, sebuah masalah itu menjadi pengetahuan baru. Kemudian, ilmu pengetahuan itu menekankan ciri sistematik, sedangkan pengetahuan tidak memberikan penjelasan secara sistematik. Jadi, dalam ilmu pengetahuan, nah kan tadi setelah ada masalah itu menjadi pengetahuan. Nah, di situ menekankan gitu ya, atau menjadi sebuah penelitian, menjadi riset, sehingga dalam ilmu pengetahuan itu menimbulkan sebuah teori begitu ya. Nah, kemudian pengetahuan tidak melakukan pengujian kritis, namun ilmu pengetahuan melakukan uji secara kritis. Begitu seperti tadi yang saya jelaskan. Jika setelah menjadi ilmu pengetahuan itu menjadi apa ya? Adanya sebuah riset atau sebuah penelitian yang menjadikan itu sebuah teori begitu. Kemudian kebenaran yang diakui oleh pengetahuan itu bersifat tetap. Dalam ilmu pengetahuan selalu ada pengujian kritis gitu ya. Jadi dalam pengetahuan jika kita memiliki sebuah konflik gitu ya, jika sudah menjadi ilmu pengetahuan itu sudah diuji gitu ya, teorinya gitu ya, sudah ada teorinya atau sudah melalui penelitian gitu. Kemudian ilmu pengetahuan mengandung pengertian ganda atau samar, sedangkan pengetahuan hanya melalui pengamatan gitu ya. Ilmu pengetahuan itu melalui uji coba, melalui sebuah penelitian, sedangkan pengetahuan itu hanya melihat secara langsung tanpa mengujinya terlebih dahulu. Namun kan dari pengetahuan itu diuji, kemudian diteliti, nah jadilah sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kita harus tahu beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pedagogi gitu ya pada umumnya. Ini ada dua hal gitu ya yang umum
ada yang sudah ada gitu ya dalam permasalahan ilmu pedagogi. Yang pertama itu kurangnya kesadaran untuk membina karakter bangsa gitu ya. Kesadaran seseorang dalam membina karakter itu kurang misalnya gitu ya dalam membuang sampah gitu ya. Terkadang orang itu kurang kesadaran ketika dia berada di dalam mobil tiba-tiba membuang sampah eh, sembarangan gitu ya. Nah, itu tidak menyadari bahwa dia tuh sudah merugikan orang lain. Dia tidak melihat di belakangnya itu ada pengendara yang lain begitu ya. Atau kebiasaan merokok gitu ya. Kebiasaan merokok itu dia tidak menyadari bahwa itu tuh merugikan orang lain juga, bukan hanya dirinya saja gitu. Nah, itu sebuah kesadaran gitu ya, kesadaran yang kurang gitu ya untuk membina sebuah karakter. Kemudian terjadinya kesenjangan antara teori dan praktek. Teori mengatakan A, praktek mengatakan B, karena implementasi gitu ya dalam kehidupan kita itu kadang terasa lebih sulit gitu daripada mengucapkan sebuah teori. Nah, ini kita sebagai pendidik gitu ya harus memberikan contoh yang baik gitu ya, harus menjadi role model untuk peserta didik kita. Kita tidak mau memiliki peserta didik yang tidak memiliki karakter yang bagus, namun kitanya sendiri tidak memberi contoh tersebut. Nah, itu bagaimanapun peserta didik kita tergantung dari kepada kita sebagai pendidiknya gitu ya. Nah, cukup sekian pemaparan perkuliahan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.